Menghebohkan, ternyata orang Jepang diyakini adalah salah satu dari 10 suku Israel yang hilang. Ikuti interview eksklusif Emily Francis dengan profesor berumur 86 tahun yang lolos dari Holocaust Jerman, yaitu Avigdor Sahan. Tentang hubungan khusus antara orang Jepang dengan 10 suku Israel yang hilang, dapat ditemukan petunjuknya dalam ratusan kosakata Jepang seperti samurai, kamikaze, dan lain-lain. Jepang disebut Nihon yang berarti negeri buku. Selama dinasti kaisar kuno dari abad ke-8 Masehi, silsilah Jepang mencatat asal-usul leluhur kuno dalam 2 buku yang disebut Koziki dan Nihachi, yang berarti rekaman atau catatan tentang masalah kuno. Kedua buku ini menyebut semua raja-raja Israel seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Dr. Avigdor Sahan sudah menghabiskan lebih dari 50 tahun menelusuri jejak dari 10 suku Israel yang hilang, dan hingga hari ini sangat menakjubkan tentang rahasia suci dari Kekaisaran Jepang. Dia berkata bahwa mentor saya, Joseph Heidelberg, dia sudah tiada. Dia adalah seorang investigator yang serius. Dia menemukan bahwa Kaisar Jepang itu turun dari Kohenim, Imam Israel. Dia masih dianggap suci bahkan sampai hari ini. Setelah peristiwa bom Hiroshima Nagasaki tahun 45, orang Jepang menyerukan tentang satu hal: jangan bahayakan raja yang suci, jangan rusakkan kehormatannya. Dia suci di atas manusia yang lain. Yang dimaksud tentunya adalah sang kaisar tersebut. Avigdor berkata bahwa pada tahun 660 sebelum Masehi, seorang ratu Jepang mengundang orang Israel yang tinggal menetap di Cina dan Korea untuk bermigrasi ke Jepang. Sekitar 30.000 dari mereka yang tinggal di Jepang, yang mana pada saat itu cukup banyak pulau yang tidak berpenghuni. Hingga hari ini Jepang mencatat sejarah sejak 660 sebelum Masehi itu. Seperti dalam Yahudi, Jepang memakai kalender lunar yang diadopsi dari orang Israel. Di Jepang ada 2 agama yang mayoritas, yaitu Shinto dan Buddha. Shinto berasal dari kata Ibrani yaitu Vais Nante, yang berarti dan kamu akan mengulang. Avigdor mengatakan bahwa Shinto dipengaruhi oleh agama Yahudi dan pasti datang dari 10 suku Israel yang hilang. Kuil Shinto dipengaruhi oleh Bait Allah di Yerusalem. Para penyembahnya biasanya melakukan ritual mencuci tangan sebelum masuk ke kuil suci. Gerbang Shinto yang biasa disebut Tori ternyata berasal dari bahasa Aram, Tara, yang berarti gerbang dan burung. Kuil Shinto terdiri dari ruang suci dan maha suci, dan dalam ruang maha suci itu ada semacam tabut perjanjian yang spesifikasinya mirip tabut Allah yang ditulis dalam Alkitab. Bahasa Ibrani dan Jepang memiliki banyak kemiripan. Agama Shinto ini juga punya tradisi yang dilakukan di sebuah bukit namanya Bukit Moria, dan tradisi itu mirip apa yang dicatat dalam Kejadian ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Dalam tradisi ini, seorang anak laki-laki akan diikat dan diarak menuju kuil Shinto. Setelah di sana, anak laki-laki ini akan dilepaskan, lalu mereka akan mengorbankan seekor rusa sebagai gantinya. Dan banyak lagi kata-kata dalam bahasa Jepang yang diyakini berasal dari kata Ibrani dan Aramik dan merujuk pada tanah Israel. Sebagai contoh, di Jepang, ketika Anda memberi sesuatu kepada seseorang, Anda akan berkata kudasai. Kata kudasai diyakini berasal dari kata Ibrani kados seli yang berarti
orang suci. Kita semua tahu tentang samurai yang terkenal dari Jepang. Kata samurai berasal dari akar kata Ibrani yang berarti seseorang yang menjaga pulau. Ketika Amerika berperang melawan Jepang setelah kejadian Pearl Harbor, kita semua tahu tentang pilot kamikaze yang terkenal tersebut. Itu merujuk pada Hakados, bahasa Ibrani yang berarti Roh Kudus. Toilet dalam bahasa Jepang juga terbentuk dari dua kata Aram yang berarti lakukan urusanmu. Demikian juga ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Jepang diyakini akar katanya berasal dari bahasa Ibrani yang berarti akan menjadi baik. Toshihori yang berarti orang bijak dalam bahasa Jepang ternyata juga akar katanya dari bahasa Aram yang berarti mengajarkan kebijakan. Kata ini digunakan untuk latihan sumo yang adalah sebuah ritual dalam Shinto untuk memastikan sebuah panen yang melimpah dan penghormatan kepada roh yang dikenal dengan nama kami, yang juga dikenal sebagai seorang imam Shinto, memimpin dan melemparkan garam sebelum pertarungan untuk memurnikan ring. Hari ini 70% dari populasi Jepang menganut Shinto. Bangsa Jepang dan Yahudi sudah saling berbagi sejarah. Kita dari sumber yang sama. Banyak peneliti sudah mengkonfirmasi persamaan ini. Orang Yahudi tidak punya banyak teman. Bila kita punya darah yang sama dan orang Jepang punya hubungan yang baik dengan Israel, itu sudah cukup bagi saya, kata Avidor Sahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.